Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hani Juliani. Di saat semua orang sedang vaksin COVID-19, pada tahun 2020 lalu, ia malah terkejut karena baru mengetahui tekanan darahnya sangat tinggi. Bahkan, saat itu tekanan darahnya sudah mencapai 270/120. Tentu, ini sudah sangat gawat. Dan sejak saat itu, Bu Hani mengatakan tekanan darahnya menjadi sulit turun ke angka normal. Keluhan kesehatan saya diawali dari hipertensi, kolesterol, asam urat, jantung. Awalnya Bu Hani merasa takut untuk mengontrol tekanan darahnya. Namun, semakin lama ia tidak bertindak, tekanan darahnya semakin tidak terkontrol. Mungkin dari pola hidup saya itu jelek, itu dari tidur dan pola makan. Pola tidur itu saya 2-3 jam. Terus pola makan ya itu yang harusnya penting, saya nggak konsumsi. Gitu. Alhasil, dadanya menjadi sering terasa sakit dan berdasarkan pemeriksaan dokter, jantungnya mengalami pembengkakan. Kalau ini jantung ya karena sering sesak, ternyata ada pembengkakan. Dan suka ada yang kayak ditusuk-tusuk. Kemudian, dokter juga menemukan adanya penumpukan lemak di otak. Dan inilah titik di mana Bu Hani benar-benar sadar bahwa tubuhnya harus dijaga dengan baik. Satu, ingin sembuh. Kedua, ilmu saya bisa bertambah. Ya, semua normal. Dari angka-angka yang saya tinggi, kembali ke normal. Itu kan bisa membuat sehat. Pemirsa, selamat datang di Go Healthy. Saya Coki Sitohang bersama dengan para praktisi kesehatan, Bang Paidon dan Mas Yohanes. Di waktu yang singkat, 30 menit ke depan ini, kami akan berikan Anda solusi atas masalah kesehatan Anda. Ini narasumber kami yang hadir bawa penyesalan sebagian. Tapi sebagian lagi kami berusaha untuk ingatkan, Bu Hani, jangan menjalani sisa hidupnya dengan penuh penyesalan juga. Masih ada harapan, setuju nggak Bu? Makanya diundang kemari. Terima kasih loh udah datang Ibu. Saya juga terima kasih. Iya. Bagaimana kondisi kesehatan Ibu per sekarang ini? Ya kalau misalnya dirasa kayak itu ya pasti ya, apalagi saya kan ini hipertensi awalnya. Iya. Ya setiap awalnya itu kan saya emang jarang diperiksa.
Ya saya kan emang nggak tahu mau tinggi, yang penting saya nggak ngerti ya. Iya. Saya kan jarang diperiksa. Memang waktu itu angkanya? Waktu itu saya pertama kali diperiksa itu kan 270 gitu, itu aja 240 kayak gitu. Aduh, kita tinggalkan sebenar supaya beliau jangan terlalu tertekan. Jiwanya ini harus punya semangat untuk sembuh. Sibuk apa belakangan? Itu karena kan saya punya warung kecil-kecilan Iya, di keluarga kita di mana Bu tinggalnya? di Bogor. Oh, disapa dulu deh mereka, minta doa supaya ini lancar dan ibu juga biar sehat. Ini lihat ke kamera Bu, ini kameranya nih. Hai, saya dari Metro TV, doakan saya ya untuk keluarga, teman dan semua. Kenapa ibu kangen sama mereka? Ingat penyakit, Ibu takut penyakit. terutama anak Ya, siapa namanya? Kaila, Kaila, usia berapa dia? mau 13 jalan. Masih remaja ya. Saya kalau misalnya ingat penyakit, Iya. masuk anak. Karena masih kecil, Iya, betul. Makanya harus sehat ya Bu ya. insya Allah. Iya dong. Ceritain sama Bang Paidon dan Mas Yohanes, apa keluhan kesehatan ibu sekarang? Silakan. Ya itu lah, yang pertama itu kan sudah jelas tensi ya, jantung sesak. Ibu Hani itu ada merasakan tadi sesak ya Bu ya. Iya. Nyeri dada Bu, Dari dada juga, alhamdulillah sih nggak cuma sesak aja. sesak aja ya. Pada saat tidur Bu, Ibu biasanya berapa bantal? Saya kadang tiga Tiga yang bantal. satunya itu yang kecil, yang dua yang biasa, Oke. yang normal. Untuk naik turun tangga Ibu bisa? Kalau sekarang nggak bisa, Nggak sakit bisa. soalnya. Sakit di Ya ini aja lutut. pasirnya. Kemudian pada saat naik turun tangga itu ada ngos-ngosan nggak Bu? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya Bu ya. Cuma ini aja Nah, kaki. kemudian kalau dari hasil pemeriksaan yang Ibu lakukan sebelumnya, itu yang tinggi apa saja Bu? Tensi. Tensi udah jelas. Paling tinggi berapa Bu? Berapa Bu? 270-an. 270. Pernya juga iya, pernya juga Tinggi tinggi. sekali ya, Bu, ya? 130. Jadi makanya kalau misalnya setiap di tensi, saya itu kedengaran ini sendiri. Dan Ibu tidak ada keluhan pada saat itu? Nggak kena, alhamdulillah nggak ada. Nggak Jadi ada. saya mau tinggi mau rendah, nggak ada pusing. Asam urat berapa Bu paling tinggi? Kemarin 9,1. Kalau di itu juga. 9,1. Kolesterol? Nggak terlalu jauh sih, emang di bawah 40 kalau yang saya biasa diperiksa di itu ya. Oke. Benar, Kemudian gula darah Bu? Nah itu saya kaget pas tadi periksa. Biasanya sih cuma 100 berapa gitu. 115 sampai 135. Nah, dengan hasil pemeriksaan yang tinggi semua ini Bu, Ibu nggak takut ya terjadi komplikasi ya Bu? Ya kalau komunikasi itu iyalah takut, cuma kan Untuk Ibu Hani dan pemirsa saya akan menjelaskan. Tadi kan Ibu Hani mengatakan bahwa ada tensi tinggi lebih dari 200 disertai dengan hasil pemeriksaan lain yang tinggi. Dampaknya apa sih? Ini saya akan memberikan gambaran kepada Anda pemirsa di rumah. Jadi ketika terjadi peningkatan tekanan darah, ini akan dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Apa saja dampaknya? Nah, ketika berhubungan dengan tekanan darah, maka ini akan terjadi kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah yang menyebabkan adanya aliran darah tidak lancar. Bisa terjadi pada ginjal. Ketika gangguan aliran darah pada ginjal, ini akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang ujung-ujungnya akan terjadi gagal ginjal. Kemudian pada jantung sendiri dampaknya apa? Kerja jantungnya makin berat. Ketika kerja jantung berat, maka otot jantung ini akan menebal dan terjadi pembesaran jantung. Jadi pemirsa di rumah jangan anggap remeh dengan hasil pemeriksaan Anda. Ketika Anda mendapati hasil pemeriksaan Anda yang tinggi, maka segera ke dokter, diobati secara teratur supaya komplikasi dapat terhindar. Tadi diperiksa sama Mas Yo, tensinya 166. Iya. Apa artinya? Artinya kemungkinan ibu cepat meninggalkan Kaila itu tetap ada. Karena tensinya masih segini. Ini nggak normal ya Bang ya? Nggak normal. Udah minum obat ini? Udah minum obat. Itu. Harusnya targetnya 120. Kalau ibu tidak mau berusaha sedemikian gigih, asam urat ibu 9,1. Tahu nggak dampak atau komplikasinya, Bu? Pertama, asam urat yang tinggi itu bisa sudah juga ikut beredar dalam pembuluh darah, bisa memicu bertambahnya penyumbatan pembuluh darah. Kedua, asam urat bisa menyebabkan risiko terjadinya batu ginjal. Ini gula darah sewaktu ibu 250. Normalnya di bawah 200. Kalau puasa,
antara 100 Iya, sampai 120. Ya, tapi kalau ini kan nggak puasa. Iya, nggak puasa. Tinggi, Bu. Berarti ini ada tanda penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Maka dari tanda-tanda yang sudah kita pelajari nih. Nah, Ibu yang sudah upayakan apa? Pengobatannya rutin belum? Sebelum berobat ya rutin. Sampai sekarang? Itu pas sebelum. Berarti Ibu kurang usaha. Kemudian, Ibu sudah belajar nggak makan sehat? Seharusnya ya. Cuma saya aja yang ya emang saya Pemirsa, salah. ketika Anda tidak mau belajar makan sehat, berarti Anda memang tidak mau berjuang buat pasangan Anda, buat orang tua Anda, buat anak Anda. Udah gitu, begitu udah jatuh, semuanya nangis tuh. Berdoa pada Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kenapa kau kasih cobaan ini? Cobaan apa? Mau belajar hidup sehat aja nggak mau. Gitu Bang Coki. Kalau Anda sedang berada di posisi Ibu Hani saat ini, tapi Anda tidak mampu bertanya kepada kami, dengarkan saran praktisi kesehatan dan kerjakan. Bu, nanti apapun saran dokter atas pemeriksaan itu kerjain. Ya, jadi cross check lagi nih pemeriksaannya semua lakukan, asam uratnya, gulanya, Ya semua kayak biasa. semuanya ya lengkap. Kemudian belajar tentang makan sehat. Tidak ada seorang pun yang mengajarin Ibu, tapi saran saya mulai start makan buah 3 kali sehari, hindari yang bergula, dan kemudian ada upaya tambahan yang namanya teknologi laser. Perangkatnya, alatnya seperti di tangan pergelangan tangan Bang Coki, Ibu boleh lihat. Ini Bu, Nah, kayak gini alat yang saya pakai ini. nah perangkat itu, Ibu lihat ada sinar warna merah ya Bu ya, lihat tuh. Ya pemirsa ada sinar warna merah di situ. Pemirsa itu sinar laser. Nah, apa yang dikerjakan teknologi laser ini adalah membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dia membantu melenturkan pembuluh darah dengan cara merangsang produksi oksida nitrit. Bayangkan pembuluh darah itu seperti pipa yang bisa melebar karena adanya oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini berkurang seiring dengan pertambahan usia. Makin tua, kemampuan pembuluh darah menghasilkan oksida nitrit turun. Apalagi disertai dengan penyumbatan pembuluh darah. Dan ini bisa ditandai dengan salah satu dari 3. Gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Tambah 1 deh, jadi 4 ya, asam urat tinggi. Kalau oksida nitrit turun, apa artinya? Sirkulasi darah turun, pembuluh darah menyempit, tidak lentur, kaku, aliran darah ke organ menjadi kurang. Sehingga apa? Sehingga resiko komplikasi menanti. Dengan penggunaan teknologi laser, maka sinar laser ini akan tembus ke dalam bagian dermis, hipodermis, dan pembuluh darah, dan di situ dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Ketika oksida nitrit ini keluar, dia akan ikut dalam aliran darah, dia meningkatkan sirkulasi darah menjadi lancar, pembuluh darah menjadi fleksibel, lentur, dan tidak kaku, serta meningkatkan suplai darah ke organ, sehingga apa? Risiko komplikasi berkurang. Nah, teknologi laser ini bukan obat, tapi bekerja sama dengan obat untuk membantu mengurangi masalah-masalah yang mungkin akibat masalah yang kita bahas tadi, gula darah, tekanan darah, kolesterol tinggi. Kami menghimbau untuk Anda mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga, sebab ini penting untuk kesehatan Anda. Nah, ketika terjadi adanya sumbatan pada pembuluh darah, maka fungsi dari organ vital akan lebih buruk lagi. Nah, teknologi laser ini selain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, ini akan meningkatkan kerja jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Anda dapat lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi pemirsa, hati-hati terjadinya komplikasi. Komplikasi ini dipengaruhi karena faktor resiko. Bisa tensi, kolesterol, asam urat, gula darah. Namun semua bisa dikendalikan dengan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sebagai gambaran buat pemirsa dan Ibu Hani, begini cara pakainya. Bahkan ketika saya sedang bekerja nih, Bu Hani lihat ya, saya sambil pakai aktifkan juga teknologi lasernya. Karena alatnya begitu mudah dipakai, dibawa kemana saja, dalam segala kepentingan pekerjaan dan aktivitas kita. Ini dia teknologi lasernya. Sekarang kami munculkan nomor di layar kaca. Inilah cara Anda menghubungi kami untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Telepon sekarang juga. Kalau Anda merasa sulit menghubungi kami karena nadanya sibuk atau belum ada jawaban, jangan kecil hati. Tunggu beberapa saat dan hubungi kami kembali. Itu artinya Anda sudah berada di antrian yang benar. Kami ingin memberikan informasi penting juga untuk Anda. Harap disimak bahwa Gogo Mall tidak melakukan atau mengadakan acara-acara di luar sana. Dan juga tidak membuka cabang di tempat lain. Saya berharap informasi ini bisa menghindarkan Anda dari
promo-promo yang tidak bertanggung jawab sehingga Anda tidak mendapatkan yang asli, tidak mendapatkan yang berkualitas dan tidak mendapatkan yang bermanfaat bagi Anda. Maka untuk mendapatkan yang asli tersebut, silahkan hubungi nomor yang muncul di layar dan kunjungi juga Cafe Showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bicara fakta akan meningkatkan kepedulian Anda terhadap kesehatan diri sendiri dan juga orang yang Anda sayangi. Kita baca, simak baik-baik. Plak di arteri otak dapat memicu stroke dan meningkatkan risiko berulang. Sebenarnya ini juga dialami oleh Ibu Hani. Penjelasan fakta ini, Bang Paidon. Ya, pemirsa, bahwa yang namanya penyumbatan pembuluh darah itu kalau ada di satu titik dalam tubuh kita berarti bisa ada di titik lain. Bukan hanya ada di jantung saja, bisa ada di kepala. Namanya salah satunya adalah intracranial artery disease. Nah, ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Awalnya ya, belum terjadi stroke, misalnya kepala pusing, berputar, penglihatan ganda, terus kemudian kelemahan pada organ tubuh, walaupun dia mungkin belum jadi penyumbatan sempurna yang 100%. Tapi adanya intracranial artery disease ini, ya, atau penyumbatan pembuluh darah otak ini bisa diduga ketika kita sudah mulai ada tanda-tanda pada pemeriksaan darah kita. Misalnya gula darah sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, tekanan darah sudah tinggi, bahkan asam urat sudah tinggi. Dan kalau Anda punya masalah ini, masalah penyumbatan pembuluh darah otak ini, berarti resiko stroke Anda naik 3 kali lipat. Oh. Dan kalau sudah kena sekali, resiko berulangnya itu bisa dalam waktu 1 tahun bisa terjadi. Itu sebabnya kami menyarankan untuk mau mulai melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebab apa? Satu aja dari tanda-tanda yang kita bahas hari ini. Apakah gula darahnya, tekanan darahnya, kemudian kolesterolnya, kemudian ada trigliserida, bahkan asam urat. Satu aja, itu bisa jadi tanda bahwa proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Ayo lakukan pemeriksaan sekarang juga untuk membantu mengantisipasi supaya kita tetap sehat di masa depan. Saya rasa kalau Ibu nggak diundang ke Go Healthy, nggak nyampe ke sini, nggak ngobrol begini, nggak ketemu Bang Paidon, Mas Yohanes, saya nggak bisa berubah ini. Ibu mau berubah? Dimulai dari mana nih berubahnya? Pola makan. Pola makan dulu tidur. Ya? Gitu ya. Oh, tidur juga mau Pola diubah? tidur, iya. Emang kenapa sekarang pola tidurnya Ibu? Emang dari dulu kalau pola tidur emang susah. Sama pola makan juga emang kayak ikan gitu Kak. Ibu sudah berusaha tidur, tapi susah tidur juga. Wah, ini masalah lagi nih, Bang. Iya, Mas. Emang bagaimana pola tidur Ibu, Bu, selama ini, Bu? Jadi saya nggak bisa tidur cepat. Saya selalu jam 1, jam 2. Oke. Jam 3, jam 4 bangun. Kemudian berapa lama, Bu, tidur dalam semalam? 2-3 jam. Tuh, kurang Dan dalam Mas. Sampai 3 dalam- jam. Mas, orang dia tidurnya jam 2, bangun jam 4. Makanya Waduh. saya tahunya itu gitu katanya kalau hipertensi karena di tidur. Pemirsa harus pahami, jadi dampak kurang tidur ini dia mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Apa saja dampak kurang tidur? Tensinya naik, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, berat badannya naik. Nah, resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga ikut naik. Ini yang terjadi pada Ibu Hani. Tensinya tinggi, gula darahnya meningkat,
asam uratnya meningkat, berat badannya berlebih. Benar. Nah, tinggal satu nih Bu, kalau Ibu tidak ubah gaya hidup Ibu, penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah ini bisa terjadi pada Ibu. Jadi harus hati-hati Ibu Hani dan pemirsa ketika Anda mendapati angka-angka yang tinggi. Harus diubah gaya hidup dan melakukan anjuran dokter sesuai yang dikatakan supaya komplikasi tidak terjadi. Ini masalahnya Ibu Hani, ini serius ini. Pengen tidur lebih awal nggak bisa. Begitu tidurnya sudah larut pun tidak dapat kualitas yang baik. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, Bang Coki, jadi ketika orang mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah ya dan atau aliran darah kurang lancar, itu bukan hanya terjadi di jantung atau ginjal ya atau di otak secara umum. Tapi ada kelenjar kecil di otak yang menghasilkan hormon melatonin yang juga mengalami kurangnya suplai darah sehingga produksi hormon melatonin kurang sehingga susah tidur. Dan ketika susah tidur ini kan menjadi satu rangkaian yang seperti lingkaran setan menyebabkan orang susah menjadi lebih sehat. Nah, beruntungnya teknologi laser ini bisa membantu kita untuk meningkatkan sirkulasi darah ke arah kelenjar pineal. Apalagi ada perangkat tambahan yaitu yang namanya intranasal yang nanti pemirsa bisa lihat kayak di tayangan di layar ini ada kabel yang masuk sampai ke hidung. Nanti di hidung ini dia juga mengeluarkan sinar laser pemirsa. Jadi ada yang namanya kecepatan dampak. Jadi laser itu langsung bekerja di hidung, di area kepala jadinya sehingga efeknya bisa lebih optimal. Mengurangi rasa sakit kepala, migrain, sinus, kemudian membantu penglihatan, membantu mengurangi vertigo, risiko demensia, stroke, dan yang tentunya bisa membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Anda nanti pakai perangkat ini 2 kali sehari dan pemirsa, Anda nggak perlu cari-cari lagi karena itu sudah satu paket dengan perangkat teknologi lasernya. Dan ini pemirsa cocok buat Anda yang mungkin sudah ada masalah di otak yang mungkin salah satu tandanya kurang tidur ya. Jadi bukan karena stres psikologis atau pekerjaan ya, Bang Coki juga mungkin pernah kurang tidur karena pekerjaan. Betul. Tapi sehari-hari secara umum memang tidurnya seperti itu. Tapi kalau kayak Ibu hari ini kan kemungkinan ada penyumbatan pembuluh darah di otak sudah terjadi. Kemungkinan apa? Yang menuju pembuluh darah yang menuju kelenjar pineal tadi sudah terjadi sumbatan juga. Sehingga makin susah tidur, makin susah pulih. Nah pemirsa, saya ingatkan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita kesehatan dan kebugaran. Tugas kita memeliharanya seoptimal mungkin, apalagi di era teknologi ini sudah terfasilitasi, sudah tersedia. Saya minta Anda untuk mulai sekarang menggunakan teknologi laser untuk membantu mendukung kesehatan darah dan pembuluh darah Anda, meningkatkan kualitas hidup Anda dan mencegah terjadinya komplikasi jika faktor-faktor komplikasi itu sudah ada di depan Anda. Ya, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, teknologi laser ini akan membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, ini akan mengendalikan kadar gula, kadar kolesterol, dan asam urat. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi dapur energinya sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria itu bekerja, ini akan mengambil semuanya yang tinggi-tinggi. Gula darah, kolesterol, bisa juga asam urat. Ini akan diubah menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, kadar gula darah, kemudian kolesterol, asam urat ini akan terkendali, energinya akan lebih meningkat sehingga komplikasi dapat terhindar. Jadi ayo sekarang mulai dengan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Ibu tertolong dengan semangat dan edukasi dari praktisi kesehatan. Ya, ilmu saya bertambah Ya, di bidang kesehatan. Ilmu bertambah ya Bu ya. Mau Ibu lakukan saran-saran itu? Harus. Kapan? Besok? Tahun depan? Apa? Secepatnya. Secepatnya. Keluar dari pintu studio itu, Bu. Kita kerjakan Ibu ya. Kami ingatkan Ibu ya. Sekarang untuk membulatkan tekad Ibu, supaya Ibu nggak kerja sendirian, supaya ada yang memonitor, ada orang yang akan mengawasi Ibu, mintalah kepada Kayla, putri Ibu, dan juga suami Ibu terkasih. Ibu bikin janji kepada mereka sekarang. Lewat televisi ini, Ibu bilang bahwa Ibu mau hidup lebih sehat demi mereka. Silakan Ibu. Dek, doain Mama ya. Semoga Mama cepat sembuh
penyakitnya. Ayah, Mbak juga minta doanya ya. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Amin. Dan Mama janji hidup sehat, makan juga dari pola makan dan pola tidur insya Allah bisa. Itu janji Mama. Terima kasih. Ibu mau menggunakan teknologi laser? Ya, mau kalau. Mau? Kenapa? Ya, pengen sembuh aja, pengen penyakit ini. Oh, berarti penyakitnya penyakitnya kan bahaya semua. Oh, iya. Tinggi-tinggi. Berarti penjelasannya Bang Pak Idon sama Mas Yo tadi tentang teknologi laser masuk ya di akal Ibu ya? Insyaallah. Bisa diterima ya Bu ya? Ya. Saya doakan Ibu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa menggunakan teknologi laser dan mengubah pola hidup ke arah yang lebih sehat. Berikan semangat. Semangat ini adalah untuk Ibu Hani. Semangat yang sama juga kami berikan kepada orang-orang yang berdedikasi dalam program ini. Terima kasih praktisi kesehatan, Bang Pak Idon. Terima kasih Mas Yo. Karena nasihat dan arahan dari Abang dan Mas menjadikan narasumber kami tegar. Mereka bukan hanya termotivasi, tapi terinspirasi. Mereka mau melakukan saran-saran yang baik. Saya harap pemirsa juga demikian. Telepon kami sekarang juga. Secepatnya catat nomor teleponnya, jangan keliru menghubungi. Dan apabila Anda kesulitan menghubungi kami lewat telepon, bahkan Anda tinggal di daerah kota Tangerang, di Alam Sutra, atau di Jakarta dan sekitarnya, datang saja ke cafe showroom Gogo Mall di kota Tangerang, tepatnya di Alam Sutra. Tetapi ketika Anda berjarak jauh dari kami pun, telepon ini berguna dan bermanfaat. Hubungi kami saat ini, nanti, dan seterusnya. Pemirsa, take action. Sekarang juga gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Awalnya saya merasakan banyak keluhan, baik itu lutut ngilu, kolesterol, jari bengkak, kemudian tulang juga bengkak termasuk kebas. Dokter saraf menyatakan kalau bagian otak kanan itu ada penyumbatan, sehingga di bagian kiri menjadi serangan. Saya bengkak dari mulai wajah sampai ke kaki. Alhamdulillah proses berjalan 1 bulan, saya gunakan, segala keluhan itu ternyata hilang, termasuk mengalami sakit kepala pun alhamdulillah bisa hilang. Terima kasih teknologi laser. Ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu. Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau AccuLaser sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.